COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tapi juga perekonomian koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha ini mengaku kondisi sekarang lebih sulit dibandingkan krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Data pemetaan dampak COVID-19 pada koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Koperasi yang paling terdampak dari penyebaran COVID-19 antara lain simpan pinjam 325, konsumen 142, produsen 44, jasa 27, pemasaran 13, dan jenis lainnya sebanyak 6. Sedangkan untuk UMKM yang paling terdampak antara lain makanan 10.464, fashion 1.365, perdagangan 1.257, jasa 822, handicraft 780, pertanian peternakan 674, dan lain-lain sebanyak 213. Permasalahan saat ini adalah sulitnya penyerapan produk UMKM, apalagi pemerintah melakukan himbauan untuk karantina diri atau social distancing. Dinkom Jateng telah menerima laporan sebanyak 557 koperasi dan 15.575 UMKM yang terdampak COVID-19. Para pelaku koperasi dan UMKM mengeluhkan berbagai hal akibat dampak COVID-19. Mereka mengeluh karena jualannya menurun. Mereka juga mengeluh tentang kesulitan bahan baku. Sebanyak 17 koperasi dan 814 UMKM menyatakan mengalami kesulitan bahan baku. Bahkan banyak pula mengeluh soal distribusi yang terhambat. Sebanyak 90 koperasi dan 9.246 UMKM menyatakan mengalami distribusi yang terhambat. Sedangkan masalah klasik yang sering menjadi keluhan mereka adalah kesulitan permodalan. Sebanyak 329 koperasi dan 3.649 UMKM menyatakan mengalami masalah permodalan. Produksi terhambat pun menjadi keluhan mereka. Sebanyak 12 koperasi dan 164 UMKM menyatakan mengalami produksi yang terhambat. Keberlanjutan koperasi dan UMKM sesungguhnya menjadi prioritas penting yang perlu diselamatkan di tengah pandemi COVID-19. Peran koperasi dan UMKM di tengah krisis atau wabah untuk tetap menjaga bergeraknya sektor ini di tanah air menjadi sangat penting. Setelah kita membahas permasalahan-permasalahan tersebut, selanjutnya kita bahas tentang kebijakan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk menangani permasalahan koperasi dan UMKM yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Selama masa pandemi ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun strategi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona terhadap stabilitas perekonomian regional. Ada 11 sektor yang menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah untuk mengantisipasi dampak turunan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Nah, adapun ke-11 sektor itu mencakup sektor pariwisata, perdagangan, industri, UKM, UMKM, koperasi, pangan, tenaga kerja, investasi, perbankan, pajak, infrastruktur, dan dampak bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD. Dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari dampak pandemi COVID-19, Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberi insentif ekonomi bagi pelaku koperasi dan pelaku usaha UMKM. Serta pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk sektor yang lain. Nah, adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah yaitu 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendampingan dan dukungan penyediaan bahan baku, serta memberikan subsidi supaya sektor usaha kecil maupun usaha menengah bisa menjangkau bahan baku dan tetap bisa berproduksi. 2.
pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong serta membina para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di berbagai sektor untuk sadar akan teknologi, sehingga mereka bisa berkembang serta bersaing meski di tengah pandemi ini. Dengan hal ini, Pemprov Jawa Tengah berikan pelatihan terkait dunia digital dan mengajarkan diversifikasi agar mereka bisa memasarkan produk mereka secara online, sekaligus mempererat komunikasi secara intens dengan para pelaku UMKM. 3. Pemprov Jawa Tengah juga memanfaatkan program dari Kementerian Koperasi berupa distribusi bahan baku. Ada pula program yang memasukkan pelaku UMKM ke pasar online atau e-commerce. 4. Pemprov Jawa Tengah memberikan relaksasi pelunasan kredit melalui bank. Namun, hal itu bergantung kesepakatan pihak bank dan pengusaha UKM. Skema relaksasi seperti apa yang akan diberikan? Apakah penundaan pinjaman pokok, bunga, dan skema-skema lain? 5. Pada sektor pariwisata. Di sektor pariwisata, pemerintah tengah menerapkan beberapa kebijakan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun kebijakan untuk jangka pendek yaitu mencangkup efisiensi biaya operasional internal agen, hingga menggiatkan promosi pariwisata Jawa Tengah ke kota-kota besar di Indonesia yang memiliki direct flight ke Jawa Tengah. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah akan meningkatkan promosi secara selektif dan terukur ke negara-negara potensial yang tidak terdampak COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga prioritaskan program pemulihan sektor UKM, koperasi, dan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Pasalnya, ketiga sektor itu dinilai yang paling terdampak akibat dari pandemi COVID-19. Pemerintah Jawa Tengah juga telah mengumpulkan para pakar untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Membahas bagaimana cara menghidupkan kembali UKM, koperasi, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya. Setelah pandemi ini berakhir, pemerintah Jawa Tengah juga mempersiapkan recovery dengan segera mengidentifikasi betul sektor apa yang paling terdampak parah dan segera lakukan tindakan pemulihan. Dengan menentukan sektor prioritas yang harus segera di-recovery yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19.